Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin karena kita bisa berkumpul lagi di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang terhormat kepada Pak Adi selaku dosen dari eh, mata kuliah pengukuran listrik dan juga kepada teman-teman yang saya cintai. Di sini izinkan kelompok kami yaitu kelompok satu untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami yaitu sistem deteksi asap dengan sensor MQ2 untuk ISP232. Oke, di sini saya selaku moderator yaitu dengan nama Asma Rofiah dengan NIM 33322400079. Di sini anggota kelompok satu yaitu ada Anas Rizky Iskandar dengan NIM 3332224 Ada Hazim dari Soleman dengan NIM 33322400050. Ada Dava Masin dengan NIM 33322400099. Selanjutnya ada slide mengenai latar belakang yang akan dibacakan oleh Dava Mahasin. Dipersilahkan. Oke, jadi latar belakang dari presentasi hari ini adalah asap merupakan tanda awal dari potensi kebakaran. Deteksi dini dapat mencegah kerugian yang besar. Teknologi microcontroller seperti ESP32 memungkinkan sistem otomisasi murah dan efektif. Selanjutnya ada slide mengenai tujuan dan juga manfaat yang akan dibacakan lagi oleh Dava Mahasin. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya tentang tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui cara kerja sensor MQ2 dalam mendeteksi asap. Yang kedua, mempelajari proses pembacaan dan data analog pada SP32. Yang ketiga, membuat sistem LED atau buzzer saat terdeteksi asap. Yang keempatnya itu meningkatkan pemahaman integrasi sensor dengan microcontroller. Selanjutnya ada slide mengenai ESP32 yang akan dibacakan oleh Anas. Dipersilahkan. Oke, oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISP32, di mana ISP32 itu adalah microcontroller canggih serta berguna, berharga rendah, dan hemat energi yang dilengkapi dengan Wi-Fi, dual mode Bluetooth terintegrasi. Generasi ISP32 menggunakan mikroprosesor Tensilica Extensa LX6 sebagai inti, baik dalam mode single core maupun dual core. SP32 ini dapat diprogram untuk mengontrol berbagai hal seperti menyalakan lampu, membaca data sensor, atau menggerakkan motor. Di sini juga ada kelebihan dari SP32, yaitu yang pertama, koneksivitas nirkabel sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth bawaan di dalam satu chip. Artinya, kamu bisa langsung menghubungkan perangkat ke internet atau ke perangkat lainnya seperti HP, sensor, ataupun modul tanpa modul tambahan seperti pada Arduino. Yang kedua ada performa tinggi, memiliki prosesor dual-core, pemrosesan data secara multi-threaded dan lebih cepat dibandingkan mikrokontroler lain. Yang ketiga ada fleksibilitas GPIO, yaitu berfungsi sebagai menyediakan banyak seperti di analog to digital converter, digital to analog converter, dan pulse width modulation. Yang keempat, memiliki memori yang lebih besar dibandingkan mikrokontroler lainnya karena ESP32 ini bisa memiliki RAM hingga 520 KB dan flash memori hingga berkapasitas
megabyte. Cukup untuk program yang lebih kompleks, web server mini, ataupun sistem IoT berbasis web lainnya. Sekian, terima kasih. Oke, slide yang selanjutnya itu adalah alat input dan output yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, kita ini akan menggunakan sensor MQ2. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi gas dan asap yang mudah terbakar, seperti gas dari LPG, hidrogen, metana, dan sensor ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada elemen pemanas atau heater coil, yang mana ini berfungsi untuk memanaskan sensor agar gas ini mudah bereaksi. Yang selanjutnya ada elemen sensitif gas SNO2 atau biasanya dioxide, di mana dia ini akan berubah resistansinya ketika terkena gas. Dia itu mudah terbakar seperti LPG, metana, ataupun hidrogen. Perubahan resistansi ini akan menjadi sinyal listrik yang jadi secara mekanisnya itu MQ2 ini bekerja dengan prinsip pemanas dan juga reaksi kimia gas pada permukaan sensor. Yang selanjutnya di sini kita menggunakan buzzer. Secara mekanis, buzzer ini terdiri dari plat dan juga atau kumparan di dalam wadah plastik. Jadi saat dialiri arus ini, si plat ini akan bergetar dan juga menghasilkan gelombang suara. Getaran mekanis ini yang akan menjadi output utama dari si buzzer. Dengan kata lain, energi listrik ini akan diubah menjadi getaran mekanis ataupun suara melalui resonansi di ruang kecil si buzzernya ini. Yang selanjutnya kita juga menggunakan LED, di mana LED ini adalah komponen elektronika semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika arus listrik yang mengalir melaluinya. Peran LED ini pada rangkaian adalah sebagai output indikator dalam bentuk cahaya. Jadi ketika uh, si sensornya ini sensornya ini deteksi adanya suatu gas, maka si LED ini akan menyala. Ini LED yang yaitu ada yang merah dan juga yang hijau. Selanjutnya di sini ada resistor. Resistor ini akan berperan sebagai komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian. Perannya ini sebagai protektor dan juga penghambat arus yang melalui LED. Slide yang selanjutnya adalah diagram alir yang akan dibacakan oleh Hazim Daris. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagram alir. Di mana diagram alir seperti yang diambil dari proses yang akan nanti dilakukan ketika pada rangkaian, di mana dimulai dari pembacaan sensor menggunakan MQ2, kemudian hasil sinyal tersebut, data tersebut dimasukkan ke ESP32, kemudian diproses untuk mengetahui apakah nilai asap melewati batas yang sudah kita tentukan. Jika tidak melewati, maka lampu hijau akan aktif, di mana itu menandakan bahwa gas ataupun kondisi di sekitar lingkungan asapnya tidak melewati batas ambang batas yang sudah ditentukan, sehingga dari hal tersebut artinya lingkungan tersebut masih dalam kondisi yang aman. Jika tadi data yang masuk ke nilai asap, nilai ESP 32 kemudian diproses bahwa melewati ambang batas, maka akan memproses LED merah yang menyala dan buzzernya aktif. Itu menandakan bahwa kondisi lingkungan tersebut terdapat asap ataupun gas yang berbahaya. Kemudian proses tersebut akan diulangi terus oleh sistem, sehingga akan membaca setiap beberapa milisecond, sehingga nilai tersebut akan terbaca dan bisa kita anggap secara real time.
Oke, slide selanjutnya adalah mengenai gambar rangkaian yang akan dijelaskan oleh Hazim Daris. Oke, terima kasih. Gambar rangkaian ini sederhana seperti yang sudah disebutkan tadi alat-alatnya. Yang utama yaitu ESP32, kemudian ada alat input dan output. Inputnya berupa MQ2, kemudian outputnya berupa LED merah dan hijau, kemudian satu buah buzzer. Oke, untuk yang selanjutnya akan diperlihatkan mengenai simulasi dari sistem deteksi asap ini. Oke, jadi di sini adalah cara kerja sistem dari sistem deteksi asap menggunakan sensor MQ2 di ISP32. Jadi yang pertama kita akan menginisialisasi. Di inisialisasi ini kita menggunakan setup buka kurung, tutup kurung. Lalu pin LED dan buzzer akan diatur ke mode output. Selanjutnya ada serial monitor yang akan diinisialisasi agar bisa menampilkan data sensor. Selanjutnya yang tahapan kedua yaitu adalah pembacaan nilai sensor. Di sini kita menggunakan loop, buka kurung, tutup kurung. ISP32 akan membaca nilai analog dari sensor MQ2 lewat analog read MQ2 pin. Selanjutnya, nilai ini akan disimpan di variabel nilai asap. Nah, nilai ini dari 0 sampai dengan 4095 ini akan mewakili intensitas asap atau gas yang akan dideteksi. Tahapan ketiga yaitu perbandingan dengan ambang batas. Di sini kita menggunakan if di mana nilai asap kurang dari batas asap. Di sini sebagai kondisi aman. Jika iya, LED hijau akan menyala dan LED merah akan mati, serta buzzer juga akan mati. Jadi bisa dilihat di sini LED merah dan juga buzzer ini adalah sepaket. Selanjutnya, jika nilai asap melebihi batas asap, berarti akan terdeteksi asap atau gas yang cukup tinggi. Di sini LED hijau mati dan LED merah menyala, serta buzzer juga dibuat aktif untuk memberi alarm aktif mati dengan delay. Tahapan keempat yaitu delay atau jeda. Nah, di sini digunakan jeda pendek atau delay agar sistem tidak membaca terus-menerus terlalu cepat. Selanjutnya, dalam kondisi alarm, buzzer dimatikan selama 500 ms, lalu dimatikan selama 200 ms sebagai sinyal beep. Jadi di sini alarm akan mati nyala dan mati nyala seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah tahapan loop ulang. Setelah satu siklus, loop akan membaca sensor dan melakukan evaluasi lagi. Sekiranya apakah nilai asap melebihi batas asap atau tidak, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasinya, di mana yang tadi Hasna sudah menjelaskan terkait programnya. Simulasinya tidak berbeda jauh dengan diagram alirnya. Baik, akan saya langsung mulai saja. Yang pertama, semisal ketika sensor akan memproses lingkungan sekitar, nilai dari si asap atau gas yang ada di sekitar dibaca oleh sensor MQ2, kemudian nilainya akan dimasukkan atau datanya akan dimasukkan ke ESP32. Nah, di sini bisa kita simulasikan nilai gasnya, bisa kita atur antara 0 hingga 10.000, 100.000, maaf, 100.000. Nah, di dalam program ada batas asap yaitu 3.000. Ketika nilai dari si batas asapnya itu sudah melewati 3.000, maka sensor akan mengirim data, kemudian diproses oleh ISP. ISP akan merubah keluarannya yang tadinya sebelumnya adalah lampu hijau dan buzzer dan LED merahnya mati,
ketika kita berikan input lebih dari nilai asapnya lebih dari 3000, maka buzzernya akan menyala dan LED merahnya akan menyala. Nilai dari asap ini bisa kita lihat di bagian serial monitor. Nah, ketika nilainya kita turunkan kembali ke di bawah dari 3000, yang sebagai ambang batasnya adalah 3000, nilai keluarannya LED-nya akan berubah lagi menjadi hijau dan buzzer dan LED merahnya akan mati. Teman-teman, yang tadi merupakan simulasi dari sistem deteksi asap dengan menggunakan sensor MQ2 ESP32. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.